Hai sahabat Upscape, saya Reski, tim Upscape Indonesia. Oke sahabat Upscape semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Hari ini Rizky akan coba membahas materi tentang obat-obatan jiwa dan fase berduka. Untuk video lebih lanjutnya, langsung nonton aja ya. Jangan di skip, oke? Kali ini kita akan langsung bahas ke materi selanjutnya ya teman-teman, di fase berduka. Fase berduka merupakan hal yang normal dialami seseorang ketika mengalami kehilangan, di mana seseorang itu mengalami hal yang ada menjadi tidak ada. Ada 5 macam fase berduka. Yang pertama itu denial, yang kedua anger, yang ketiga bargaining, yang keempat depression, dan yang kelima itu acceptance. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, denial, atau yang biasa kita kenal dengan fase pengingkaran. Hal yang muncul pada pasien biasanya itu perasaan tidak percaya, syok. Biasanya pasien ditandai dengan menangis, gelisah, lemah, letih, dan pucat. Pernyataan yang sering dilontarkan oleh pasien pada fase ini adalah tidak mungkin seperti ini tidak mungkin terjadi kepada saya. Seperti itu. Kalau ada di soal hukum nanti kata-kata seperti ini, berarti pasiennya sedang berada pada fase pengingkaran atau denial. Selanjutnya fase kedua itu kemarahan atau anger, di mana perasaan marah yang ditandai dengan muka merah, suara keras, tangan mengepal, nadinya cepat, gelisah, dan perilaku menjadi agresif. Yang ketiga itu ada fase tawar-menawar atau bargaining, di mana individu akan mengekspresikan rasa bersalahnya atau takut dan rasa berdosa. Pada fase ini pernyataan yang sering keluar atau dilontarkan oleh pasien adalah seandainya hari ini saya tidak pergi, seandainya hari ini saya di rumah saja, atau jika saja saya melarangnya pergi hari ini. Jadi lebih ke berandai-andai. Seperti itu sahabat Upscape. Jadi kalau pada fase tawar-menawar ini pasiennya lebih ke berandai-andai. Seandainya saya tidak pergi, seandainya hari ini saya di rumah saja, seperti itu. Selanjutnya ada fase depresi, di mana fase ini terjadi ketika kehilangan disadari dan timbul dampak nyata dari makna kehilangan tersebut. Di mana pasien kita itu dapat menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau berbicara, atau merasa putus asa dengan apa yang terjadi. Perilaku yang biasanya muncul adalah pasiennya tidak mau makan atau sulit untuk tidur. Selanjutnya yang terakhir ada fase penerimaan atau acceptance, di mana ini merupakan fase terakhir dari fase kehilangan atau fase berduka. Pikiran yang berpusat pada objek kehilangan mulai berkurang dan pasien mulai menerima kehilangan yang dialaminya. Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang pertama untuk fase berduka ya teman-teman. Pasien korban kecelakaan masuk via IGD mengalami fraktur ekstremitas bawah dan harus dioperasi. Pasien menangis dan tidak percaya dengan apa yang terjadi padanya. Pasien terus berteriak, tidak dokter, ini tidak mungkin terjadi kepada saya. Dari kasus di atas, fase berduka apa yang sedang dialami oleh pasien? A. Denial, B. Anger, C. Bargaining, D. Depression, E. Acceptance. Kalau menurut teman-teman apa nih? Pasien kita dalam fase berduka apa? Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Jadi kata kunci dari kasus tersebut adalah dari kata-kata yang dilontarkannya teman-teman. Pasiennya berteriak, tidak dokter, ini tidak mungkin terjadi kepada saya. Dan pasiennya juga menunjukkan tanda dan gejala seperti menangis dan tidak percaya. Berarti pasien kita ini dalam fase berduka denial. Jadi dia masih tidak terima, menyangkal. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya sahabat Upscape. Pasiennya sudah 7 hari dirawat di rumah sakit. 3 jarinya harus diamputasi karena penyakit diabetes yang dideritanya. Pasiennya mengatakan kepada perawat, seandainya saya bisa mengkontrol makan, seandainya saya mendengarkan kata dokter dan keluarga, pasti hal ini tidak akan terjadi kepada saya.
berdasarkan kasus, fase berduka apa yang sedang dialami oleh pasien tersebut. Jadi kata kuncinya ada di kata-kata yang dilontarkan oleh pasien kita, yaitu seandainya saya bisa mengkontrol makan, seandainya saya mendengarkan kata dokter dan keluarga, pasti hal ini tidak akan terjadi. Berarti pasien kita berada pada fase berduka tawar-menawar atau bargaining. Jadi karena dia melontarkan kata-kata seandainya saya tidak begini, seandainya saya mendengarkan kata ini, berarti dia sedang dalam fase tawar-menawar seperti itu. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.